untung 700 kali lipat? Bisa! Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini, ya, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan di hari yang ke-24 kita bersiap-siap untuk iftar, ya, menjelang berbuka puasa di hari yang ke-24 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman, Islam, dan ketakwaan kita, agar kita tetap terus terhubung, tersambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kultum kita selama sebulan penuh ini adalah bagaimana kita memiliki fikih hati, fikih kalbu yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha bertekad untuk itu semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita agar kita mendapatkan hati yang senantiasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Topik kita, ya, di episode yang ke-24 ini adalah bagaimana dampak, ya, pengaruh-pengaruh dari kemaksiatan hati ini dalam kehidupan. Nah, ini seringkali kita tidak menyadari begitu buruk dampak daripada kemaksiatan hati. Ya, kemaksiatan hati ini memiliki dampak efek yang sangat luar biasa. Sebagaimana ketaatan hati itu, apabila dia kontinu, ketaatan hati ini, ya, itu akan menimbulkan ketaatan yang kontinu pada diri seorang hamba. Demikian pula kemaksiatan hati. Ya, kemaksiatan hati ini juga akan menimbulkan dampak yang luar biasa besar, ya, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan hati kalau itu ada dalam diri seorang hamba, seperti apa? Penyakit hasad, maka dia akan terus bercokol, dia akan terus kontinu, ya, bercokol di dalam hati seorang hamba. Nah, ini bahayanya, ya, nauzubillah. Maka itu di antara amal kemaksiatan hati yang termasuk besar dosanya, termasuk besar dampaknya, efeknya itu adalah apa? Al-kibr wal hasad, yaitu sifat sombong dan hasud dengki, wal ghil wal riya, ya, kedengkian, iri hati, serta penyakit riya. Ya, maka di situ disebutkan, ya, dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, ya, karangan Imam Al-Qurtubi, ya, kitab Az-Zawajir, ya, tentang dosa-dosa besar, ya, wa amthalu hadhihi yudhammul abdu 'alaiha. Inilah 4 penyakit hati, maksiat hati yang mana seorang hamba itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'zama mimma yudhammu 'ala zina, lebih besar, ya, lebih berat kecamannya kepada orang-orang yang punya penyakit hati seperti ini daripada kecaman yang Allah berikan kepada perbuatan zina, wassariqah, dan mencuri, ya, wasyurbil khamr, dan minum khamar. Kenapa? Dzalika li'izami mafsadatiha, karena mafsadatnya jauh lebih besar, efek buruknya jauh lebih besar, ya, wasu'i athariha wa dawamiha, ya, dan dampaknya yang sangat buruk bagi diri seorang hamba Allah. Kenapa? Fa inna athara hadhil kabair, kata Imam Al-Qurtubi, karena efek dampak daripada dosa-dosa besar, ya, dalam hati kita. Ini hati berbuat dosa besar, ya, bukan badan loh, ya, hati kita berbuat dosa besar, ya, itu tadum, ya, bisa langgeng, bihaitsu tasiru halan wa hay'atan rasikha fil qalb. Kalau penyakit hati ini dilakukan, dia akan langgeng, dia akan menjadi apa? Hay'ah. Udah jadi apa, ya, cetakan. Nah, cetakan yang kokoh di dalam hati ini bahaya sekali. Ya. Beda dengan dampak atau efek dari maksiat anggota tubuh atau badan. Fa innaha sari'atuz zawal. Kalau maksiat badan, anggota tubuh, itu kata Imam Al-Qurtubi, itu cepat hilang. Ya, cepat hilang kalau dia sadar, ya. Kalau dia misalnya ketemu satu momen, ya, di mana
dia itu ketangkep basah, orang berzina ketangkep basah. Nah, itu dia akan hentikan perbuatannya. Orang minum khamar ketangkep basah, dia akan hentikan. Ya, orang mencuri lagi sedang mencuri ketangkep basah, dia akan berhenti. Dia syariatul zawal. Ya, itu. Kemudian apa? Mudah untuk dihapus. Tazulu bitaubah wal istighfar wal hasanatil mahya wal masaibil mukaffirah. Ya, kalau maksiat anggota tubuh ini mudah hilang, selain kalau dia ketangkep basah, apa? Ya, bisa hilang dengan apa? Dengan taubat. Ya, bisa hilang dengan istighfar, bisa hilang dengan melakukan amal-amal kebaikan yang akan menghapus amal keburukan sebelumnya. Dan bisa hilang ketika dia menerima ujian musibah-musibah yang menggugurkan dosa-dosanya. Ini. Tapi kalau maksiat hati, nggak bisa begitu, bos. Ya, maksiat hati ini bisa jadi cetakan, ya, awet, lama dia bercokol di dalam jiwa kita dan akan memberikan dampak yang luar biasa buruknya dalam kehidupan kita. Maka itu, sahabat Quran, ya, keluarga iman dirahmati Allah Ta'ala, a'malul qulub, amal-amal hati ini, ya, akan selamat dari celaan, akan selamat dari aib, ya, dari cacatnya, li khafaiha, ya, itu karena sifatnya yang tersembunyi, ya. Maka itulah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengharapkan ridha Allah, itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sementara amal-amal zahir, amal-amal anggota tubuh, yadkhuluha afatun katsira, bisa masuk banyak penyakit, ya, banyak cacat. Maka itu amal-amal hati yang kosong, ya, afdalu min a'malil badanil mujarradah. Amal-amal hati yang hanya tertuju untuk Allah itu lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada amal-amal anggota tubuh yang kosong atau yang murni untuk Allah. Bagaimana ceritanya? Ya, quwwatul mu'min fi qalbi wa dha'fuhu fil jismi. Ya, kekuatan seorang mukmin itu ada pada hatinya. Ya, orang mukmin dibilang kuat kalau hatinya kuat. Ya, wa dha'fuhu fi jismi, dan lemahnya seorang mukmin itu ada pada jasadnya, ada pada tubuhnya. Ya, itu. Tapi sebaliknya, orang munafik wal munafik wa aksuhu, berkebalikan dengan orang munafik. Kalau orang munafik, ya, itu badannya kuat, fisiknya, tampilannya glamor, ya, mewah, wah, gitu ya. Tapi hatinya ini lemah. Nah, itu. Jadi orang mukmin beda dengan orang munafik. Apa yang membedakannya? Hati. Hati orang mukmin kuat, meskipun fisiknya lemah. Ya, jangan kita lihat fisiknya. Bisa jadi fisik orang beriman ini lemah. Ya, bisa jadi fisik orang alim, orang soleh itu dia sakit-sakitan. Bisa jadi fisik orang mukmin ini menderita banyak ujian dan musibah, tetapi dia dinilai kuat di mata Allah ketika hatinya itu kuat. Itulah orang beriman. Tapi orang munafik, dia nggak bakal kuat menghadapi ujian dan cobaan. Ya, walaupun fisiknya, hartanya, ya, kedudukannya, kekuasaannya besar, ya, nikmat-nikmatnya, kesenangan hidup duniawinya luar biasa hebat, ya, itu tampilan fisiknya, tapi hatinya rapuh, hatinya lemah sekali. Ya, ketika nikmat itu dicabut atau nikmat itu berkurang, maka dia langsung ambruk. Ya, seperti dia membangun istana pasir. Ya, dia sedang membangun istana dari kaca, ditimpukin dari luar, udah hancur. Nauzubillah min zalik. Ya, itulah, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Syekhul Islam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan apa? A'malul qulub wa ta'ataha masunatun minar riya. Ya, amal-amal hati dan ketaatannya itu
ya, membuat seseorang itu terjaga, terpelihara dari penyakit riya. Idz la riya'a illa bi af'alin zahirah tura au tusma. Karena riya itu masuknya melalui apa? Amal-amal yang bersifat zahir. Amal-amal yang bisa dilihat, didengar oleh orang banyak. Ya, salat kelihatan secara fisik loh ya. Secara zahir kan kelihatan. Maka itu bisa menimbulkan riya. Puasa ya, secara zahir pengen dikatakan orang ahli ibadah, ahli puasa sunnah, terus mohon maaf ya, ngirimin pesan ya, ajakan untuk berpuasa, atau misalnya mengirimkan doa, alhamdulillah hari ini kita sudah berbuka puasa. Nah, itu amalan zahir puasa ini bisa mengundang apa? Masuknya riya. Ya, ngirim gambar foto dia sedang bersedekah dan lain sebagainya ya, atau dia sedang selfie ketika haji umroh ya, itu ini amal zahir, ini masuk riya. Kenapa? Karena mudah untuk dilihat dan diperdengarkan kepada orang lain. Tapi kalau amal hati nggak ada yang tahu. Maka amal hati inilah yang menjadi asas seluruh amal zahir, amal perbuatan kita ya. Puasa ya, zahirnya kita lapar, kita nggak makan, nggak minum, kita lemas, tapi amal hati ini nggak ada yang bisa menentukan ya, hanya dia dengan Allah. Salat yang tahu khusyuknya kita, hanya kita dengan Allah ya. Kita tidak riya, itu hanya kita dengan Allah. Makanya harus amal hati dulu ya, baru akan lahir salat khusyuk, baru akan lahir puasa yang berefek dahsyat, akan lahir zakat yang menyuburkan dan memakmurkan. Haji yang mabrur itu pangkalnya dari apa? Dari amalan hati yang subur dengan keikhlasan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tasmi'u 'amun li a'malil qulub wal jawarih. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah taala. Maka di sini pentingnya kita menata amalan hati kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Nah, apa maknanya? Ya, artinya apa? Mahabbatullah la yadkhuluha riya min haitsu kauniha amalan qalbiyan. Cinta kepada Allah ya, dari sisi karena dia adalah amal hati, dia tidak akan dimasuki riya. Karena cinta kepada Allah kan rasa di dalam hati. Itu nggak ada riyanya. Nah, gitu ya. Nggak ada riyanya, nggak bisa dimasuki riya. Ya, lakin yumkinu tasmi' bi ay yukhbira asy-syakhsa bi annahu yuhibbullaha hubban 'aziman. Nah, ini baru dia dikatakan ada cacatnya, amalan hati cinta kepada Allah ini ada cacatnya. Bagaimana? Bukan karena riyanya, tapi karena tasmi', memperdengarkan orang lain bahwa ya, dia mengabarkan bahwa saya ini mencintai Allah dengan cinta yang besar. Nah, kalau dia kabarkan isi hatinya kepada orang lain, nah itu namanya tasmi', memperdengarkan orang lain. Nah, untuk mendapatkan pujian orang, nah itu baru dia mendapatkan apa? Cacatnya, ya, rusaknya amal hati itu di situ. Subhanallah ya. Maka sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki kualitas hati kita. Jangan kita bermaksiat. Karena maksiat hati ini bahaya sekali. Dia akan nempel, dia akan langgang, dia akan jadi cetakan. Ya. Ini jadi tobatnya nggak gampang dari maksiat hati. Tapi kalau maksiat anggota tubuh, ya, itu mudah untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan tadi sudah kami sampaikan, yaitu dengan memperbanyak taubat, istighfar, ya, berbuat amal kebaikan yang bisa menghapus keburukan, dan juga kita menerima musibah, ujian-ujian dari Allah yang itu menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Maka itu mari kita jaga hati kita. Sekali lagi, jaga hati. Puasa adalah momentum untuk kita menata, memperbaiki, dan memberi nutrisi kepada hati kita, menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di indonesiadermawan.id. Kantor libur. Waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id.